Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena rahmat dan hidayahnya semata, sehingga pada hari ini, hari Senin, tanggal 23 Oktober tahun 2023, kita diberikan kesempatan untuk hadir berkumpul di ruang guru UPT SD Negeri 149 Banjar ini dalam rangka melaksanakan atau mengikuti diseminasi budaya positif calon guru pembinaan tingkatan 9 tahun 2023. Salam dan salawat tanpa pula kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada sahabatnya, bahkan sampai kepada kita yang alhamdulillah menjalankan ajaran yang telah dibawa oleh beliau. Yang terhormat Bapak Kepala UPT SD Negeri 149 Banjar, Bapak Sainur SPD MPD. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan ke-9 tahun 2023, Ibu Iis Hakkanti dan Ibu Rahman Yudana SPD. Yang kami hormati pula dan kami banggakan rekan sejawat, rekan pendidik dan tenaga kependidikan UPT SD Negeri 149 Banjar yang sempat hadir pada hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, acara diseminasi budaya positif hari ini kita mulai. Perlu kita ketahui bahwa diseminasi adalah penyebaran pemahaman budaya positif kepada rekan sejawat di komunitas belajar kita, yaitu UPT SD Negeri 149 Banjar. Marilah kita membuka acara diseminasi budaya positif hari ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Acara kedua, sambutan sekaligus arahan dari Bapak Kepala UPT SD Negeri 149 Banjar, dan kepada Bapak kami silahkan menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Bersama-sama kita bersama-sama membuka syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada sore hari ini kita dipertemukan di tempat ini dalam suasana ingin mengikuti diseminasi budaya positif yang akan kita laksanakan dari pada dilakukan kepada beliau Muhammad SAW selaku Nabi yang kita berikan pada Bapak Ibu yang saya hormati. Terima kasih kepada saudara TBP yang telah kepada kami untuk mengenai ini dengan diseminasi. Ini adalah rangkaian atau tahapan-tahapan dari proses PGP yang telah dilaksanakan, dan hari ini sampai pada diseminasi budaya positif. Diseminasi itu adalah penyampaian kepada kelompok atau individu sesuatu yang dianggap perlu dan juga akan diperkenalkan ke depannya
yang merupakan temuan-temuan dari CBP. Kayaknya di sini yang terkait dengan budaya positif atau sesuatu hal yang mungkin ke depan kita akan sama-sama bekerja sama untuk melaksanakan sekaligus menerapkan di sekolah kita ini. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa setelah Ibu menikah seperti melewati tahapan seperti ini, tentu diberikan kepentingan untuk ada dalam terkait dengan hal-hal yang akan dilaksanakan terkait dengan teknologi ini. Juga dengan rekan-rekan yang sementara menunggu, kedepannya kita akan tidak terlalu tanya, bahkan tidak elok dari sekolah kita ini juga soal hampir tidak bisa temukan solusinya jika ada masalah. Jadi harapan saya Bapak Ibu ke depan yang sementara ini tidak semangat, yang sementara ini ke sana jangan menjadikan beban, kemudian yang ikut lagi tahapannya, mari kita bangun bahu. Saya memang dari awal ingin menyampaikan bahwa harusnya kita mengimbangi bersama ini. Kenapa? Akhir-akhir ini ada rekan-rekan guru di tanah kuliah kontra dengan kegiatan seperti ini. Dan sekarang boleh dikata mau tidak mau kita akan dihadapkan seperti ini, dan pada saat kita tidak bisa menyambut, maka itu akan kebutuhan buat kita dan itu akan berkepanjangan. Saya tidak tahu setelah adanya CBP ini dan kemudian ada pada episode 20 anak, kemudian ada KTP, bukan KTP, ada K13, sekarang belum merdeka. Kalau kita lihat tiga yang berbeda, dan itu istilahnya inspirasi yang timbul dari bawah. Terima kasih perhatiannya. Saya yang didapat wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan sekaligus arahan serta motivasi khususnya bagi kita Bapak Ibu dalam lingkup sekolah pelajaran angkatan 9. Luar biasa ya. Selanjutnya pemaparan diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 9 Ibu Iis Haryanti SPD, dan kepada Ibu kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala PPT SPD Tempat Tinggal Lumajang, yang kami hormati dan banggakan Bapak Ibu guru, rekan pendidik PT SDN 149 Lumajang. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, dan terima kasih kepada Bapak Ibu telah meluangkan waktunya untuk mengikuti salah satu kegiatan kami, yaitu diseminasi budaya positif. Ya, kami berdiri di sini bersama Ibu Rahmaydiana bukan berarti untuk menggurui Bapak Ibu semua. Ya, namun di sini kita berdiskusi. Ya, kami menyebarkan apa ilmu yang telah kami peroleh dalam program guru penggerak. Ya, saya kira juga Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan kegiatan seperti ini. Ya, cuman tidak apa-apa diulang, kebaikan itu tidak apa-apa diulang berkali-kali ya. Ya. Apakah Bapak Ibu setuju bila yang pertama penggalian, apakah Bapak Ibu setuju? Ya, bisa angkat tangan yang setuju. Ya, yang tidak setuju. Dan mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau mengutarakan pendapatnya terkait pertanyaan semantik nomor 1. Iya,
Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertanyaan pemantik yang pertama, yaitu apakah Bapak Ibu setuju tentang pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid? Saya pribadi saya sangat setuju, tetapi setuju di sini buat saya itu masih relatif. Kita menyesuaikan tindakan apa yang dilakukan si murid itu dengan hukuman apa yang akan diberikan. Hukuman positif anak-anak yang melakukan pelanggaran ringan bisa berupa membaca dan membersihkan sekolah apabila anak itu terlambat ke sekolah. Dan juga tetapi di sini hukuman itu bisa lain lagi bila anak itu melakukan pelanggaran yang berulang-ulang kali dan bisa melanggar norma-norma, bisa norma hukum, norma asusila, norma-norma yang ada di masyarakat. Dan di sini sedikit saya tekankan kepada sekolah kita, karena di sini sekolah kita di sini visi dan misinya yaitu menciptakan murid yang berkarakter. Jadi tidak apabila ada peserta didik kita yang melanggar, yang betul-betul pelanggarannya itu tidak bisa lagi ditoleran dan sering dilakukan berulang-ulang sehingga bisa dikatakan melanggar norma asusila atau norma hukum, norma-norma yang bisa menghambat mereka untuk tumbuh menjadi anak yang berkarakter, maka bisa didisiplinkan. Dan juga kita bisa mengundang orang tuanya, karena di sini di layanan bimbingan itu bisa kita bermitra kepada orang tua, kita melakukan diskusi bersama orang tua secara terbuka, diskusi dua arah, dan juga kita bisa melakukan bimbingan konseling kepada peserta didik itu meluangkan di waktu Bapak Ibu, karena kita yang mengetahui karakter anak didik dari kelas, jadi kita bisa luangkan waktu untuk menanyakan permasalahan-permasalahan apa yang mereka alami, sehingga itu kita bisa menciptakan anak kita yang berkarakter sesuai dengan visi dan misi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat luar biasa bahwa Ibu memaparkan bahwa hukuman itu masih relatif ya, tergantung dari seperti apa hukumannya. Ya. Kemudian lanjut pada pertanyaan kedua, yaitu apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hadiah meningkatkan prestasi murid? Ya, silakan Ibu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya, pemberian hadiah apakah meningkatkan prestasi murid? Jadi menurut saya, pemberian hadiah bukan meningkatkan prestasi murid, tetapi malah menurunkan prestasi murid. Kenapa? Pemberian hadiah itu anak-anak akan melakukan suatu pekerjaan dengan mengharapkan sesuatu. Jadi itu bukan motivasi dari dalam diri melakukan sesuatu, tetapi anak-anak tersebut melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan hadiah. Dan apabila itu berlangsung terus-menerus, ini dapat menimbulkan motivasi dari luar saja anak-anak berbuat. Mengenai pemberian hadiah sama dengan pemberian penghargaan. Pemberian penghargaan yang benar pada anak bukan untuk meningkatkan prestasi murid, tetapi untuk meningkatkan semangat pada anak didik. Contoh penghargaan apa yang bisa diberikan dan lain-lain sebagainya, yang menurut saya itu merupakan suatu penghargaan yang efektif sehingga dapat meningkatkan motivasi pada anak didik kita. Begitu. Bahwa pemberian hadiah meningkatkan prestasi murid itu tidak selamanya benar ya. Ya. Lanjut. Apakah Bapak Ibu setuju bila guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap murid yang bermasalah? Setuju Bapak Ibu? Ya, semuanya setuju ya. Ya baik. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini sebentar akan kita dapatkan atau kita pahami pada kegiatan tersebut. Jadi ini semua yang akan dibahas pada
kegiatan diseminasi hari ini. Jadi budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Ya, jadi nilai keyakinan tersebut akan menjadi kebiasaan, ya, atau budaya. Jadi itu adalah budaya positif. Ya, saya kira Bapak Ibu semua sudah mengetahui tentang budaya positif yang akan dikembangkan sehingga menjadi kebiasaan bagi murid kita. Untuk menciptakan budaya positif itu ada 6. Yang pertama itu adalah disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol orang guru, dan segitiga restitusi. Ya, sebelum lanjut, di sini ada kegiatan untuk yang namanya coba lakukan. Iya, coba lakukan. Nah, Anda dan teman Anda pertanyaan seperti ini, kegiatan coba lakukan. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Ya. Kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut. Coba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Depan Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia. Ya. Ya. Jadi teman yang lain bisa membujuk untuk membuka atau tetap bertahan pada keyakinannya. Oke. Iya. Iya, baik. Saya kira sudah cukup ya Bapak Ibu. Tadi saya berdialog antara teman yang ada di sebelah kiri dan sebelah kanan saya, dan saya mencoba membujuk dengan segala cara sampai saya mengatakan kepada beliau bahwa kalau kamu tidak membuka, ada sesuatu yang akan saya lakukan kepada engkau. Tetapi teman sebelah kiri dan sebelah kanan saya tetap tidak mau membuka karena dia mengatakan ini sangat berharga yang ada pada diri saya dan saya tidak mau memberikan kepadanya. Iya, jadi itu yang dikatakan dari sebelah kiri dan sebelah kanan saya. Terima kasih Ibu. Kemudian apakah ada lagi yang membuka kepala tangannya? Tetap menggenggamkan tangan Anda. Nah, sekarang dari peristiwa tersebut sebenarnya siapa yang memiliki kontrol atas diri kita? Oke. Terima kasih atas kesempatan yang kedua yang diberikan kepada saya. Kesimpulan yang kita lakukan tadi, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol pada untuk membuka pada dan menutup pada kegiatan tadi, itu sebenarnya adalah diri kita sendiri. Jadi bisa kita simpulkan bahwa bila ada sesuatu hal yang memang itu privasi dan rahasia atau memang betul-betul itu sangat berharga bagi diri kita, itulah yang bisa kita kontrolnya kembali pada diri kita. Tapi sebaliknya, apabila ada sesuatu hal dari orang lain yang bisa kita ambil hikmahnya atau bisa kita ambil pelajaran pada Mengenai dengan kegiatan yang telah kita lakukan, di sini ada Dr. William Gaster meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama bahwa miskonsepsi hanya diri mereka yang bisa kontrol diri mereka. Penguatan atau penghargaan itu efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan saran membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa.
Jadi ini salah ya. Ya, stimulus responnya realitas atau kebutuhan kita sama, tapi nyatanya pada teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Ya, kemudian semua orang melihat hal yang sama, tetapi pada teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Ya, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Ya, banyak orang yang beranggapan bahwa untuk mendisiplinkan anak itu kita akan memberikan hukuman. Ya, hukuman. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif maupun hukuman. Jadi seperti yang Ibu Nisa tadi katakan bahwa untuk mendisiplinkan anak itu harus muncul dari dalam diri pribadinya, bukan dari luar. Bisa jadi berhasil dari luar, tapi jangka waktu pendek. Ya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai menuliskan dua. Yang satu tentang profil pelajar Pancasila. Saya kira Bapak Ibu semua sudah mengetahui mulai dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, mandiri, berdalam kritis. Jadi ada 3 alasan mengapa atau motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Iya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Merdeka. Iya. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap memerintahkan diri sendiri. Ya, itu menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, lanjut pada hukuman, konsekuensi, dan berbuat langsung dihukum yang tentunya tidak dilaksanakan. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Kemudian bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian kalau konsekuensi, ya kalau konsekuensi melakukan hal yang sama, maka anak itu akan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya. Ya. Kemudian penghargaan itu merusak hubungan. Ya, maksudnya di sini, apabila kita sering memberikan penghargaan kepada murid kita, teman-temannya yang lain itu akan merasa iri. Sehingga dikatakan di sini penghargaan merusak hubungan. Keyakinan kelas. Ya, saya kira keyakinan kelas ini sudah Bapak Ibu laksanakan di dalam kelas, sudah Bapak Ibu sudah buat sebelumnya. Kita langsung pada contoh. Ya, jadi memberikan semua murid untuk menyampaikan keyakinan kelas yang perlu disepakati. Ya, jika murid kita belum terbiasa dengan istilah keyakinan, maka bisa diajak dulu untuk mengusulkan peraturan apa yang akan kita sepakati agar kelas kita tetap nyaman, aman. Ya. Setelah itu kita mencatat semua pendapat murid. Jika menemukan kalimat negatif, ubahlah dulu menjadi kalimat positif. Seperti jika ada yang mengusulkan peraturan tidak memotong pembicaraan teman, karena di sini ada kata negatif, yaitu tidak. Ini tidak, peraturan tidak memotong. Ya, maka kita ubah menjadi kalimat positif, yaitu menghargai yang berbicara. Ya, jadi tidak ada lagi kata tidaknya. Ya, seperti contoh lain, tidak membuang sampah sembarangan. Ya, tidak membuang sampah sembarangan. Ya, bisa diganti menjadi kalimat positif, itu membuang sampah pada tempatnya. Ya.
Setelah itu kita merumuskan keyakinan. Ajak murid untuk menentukan nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti peraturan tersebut. Ya, contohnya seperti ini. Misalnya kita sudah diskusi dan ini pendapatnya murid tak? Ya, ada menghargai yang berbicara, belajar dengan tekun, mengerjakan tugas tepat waktu, ramah kepada guru, sampai peduli kepada teman. Nah, ini nomor 1, 6, dan 7 itu dapat disarikan menjadi satu keyakinan, yaitu hormat atau menghormati semua orang atau barang milik orang lain. Ini yang nomor 1, nomor 6, dan nomor 7. Ya, kemudian peraturan yang kedua dan 3, belajar dengan tekun dan mengerjakan tugas tepat waktu, itu dapat disarikan menjadi satu keyakinan. Ya, bisa menjadi bekerja dengan baik dan tekun. Ya, kemudian peraturan nomor 4, 5, dan 8 itu bisa juga disarikan menjadi satu keyakinan, yaitu semua orang ingin diterima dan dimiliki. Ya, jadi dari peraturan-peraturan tadi yang jumlahnya banyak ini disarikan menjadi bisa menjadi 3 atau 7 poin saja. Ya, jadi lebih mengecil nih. Iya. Ya, kemudian setelah disarikan kita tinjau ulang. Guru perlu meninjau kembali butir-butir keyakinan dari semua peraturan yang sudah disarikan. Ingat bahwa keyakinan kelas tidak terlalu banyak. Ya, agar murid mudah mengingatnya. Ya, direkomendasikan berkisar 3 sampai 7 keyakinan saja. Kemudian yang kelima, membuat pernyataan keyakinan. Ya, dibuat di dalam pernyataan keyakinan. Pastikan semua warga kelas memahami makna dari keyakinan tersebut. Guru dapat mengajak murid untuk merumuskan pernyataan keyakinan yang dapat dipahami bersama. Contohnya tadi, yang hormat atau menghormati. Ya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian yang ketiga adalah bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Dan yang ketiga, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada satu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Ya, ya karena pada penerapannya di PAUD atau SD itu kan anak-anak belum mengerti kalau kalimatnya seperti itu. Jadi kita bisa menyederhanakan, misalnya tadi yang pada yang nilai kebajikan hormat, kita bisa menggantinya atau lebih sederhanakan menjadi setiap anggota kelas perlu saling menghormati dan merasa aman, atau bisa dengan kata saling menghargai dan menghormati. Ya, pokoknya disederhanakan. Ya, kemudian yang bekerja, setiap anggota kelas perlu menjadi dirinya yang terbaik. Ya, yang diterima dan dimiliki, setiap anggota kelas perlu saling membantu. Ya, saya kira masih banyak nilai-nilai kebajikan yang bisa kita ambil, bisa kita tetapkan di dalam kelas kita untuk dijadikan sebagai keyakinan kelas kita. Ya, langkah selanjutnya adalah tanda tangan. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, semua murid dan guru menyetujui dengan cara menandatanganinya. Ya, bisa dibuat. Nanti kalau dibuatkan posternya di Canva, dikosongkan yang di bawahnya sebagai tempat tanda tangan tak? Ya. Sudah itu dipajang nih. Calon guru penggerak angkatan 9 oleh Ibu Isadanti. Selanjutnya kita dengarkan bersama-sama pemaparan diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 9 Ibu Rahma Indriana SPD, dan kepadanya kami silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Budaya positif selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol. Mari kita bersama-sama melihat videonya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol.
5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau. Lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu sih, kamu tidak terlambat. Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kamu. Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat naik ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling... Tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru.
Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi manajer yang terbaik ini terbaik, jadi mohon untuk diperhatikan. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya Naren? Maaf Bu, saya lupa start alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang memotivasi intrinsik murid. Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin menuju sesuai penilaian. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan Baik, setelah melihat video, mari kita bersama-sama menjawab pertanyaan berikut. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira masuk posisi apa? Apakah teman, manajer, yang berasal bersama? Saya kecewa sekali dengan kamu. Baik, kita terima saya dulu jawabannya, kita jawab sama-sama dulu. Nomor 2, kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Berbuat rasa bersalah. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Teman. Yang keempat, apakah kamu tentang hari ini? Yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Dan yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Mari kita bersama-sama melihat jawabannya. Saya kecewa sekali dengan kamu membuat orang merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Itu teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu pemantau. Kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu manajer. Dan yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Itu posisi penghukum. Ada positif selanjutnya yaitu dari 3, restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan
menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mereka dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi yaitu: 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahannya. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi bentuk untuk melihat mendasari tindakan. Restitusi ini adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Identitas. Kedua, validasi kebutuhan. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Untuk lebih jelasnya, mari kita melihat video berikut. Motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama ketemu Sarah? Ya pasti kamu marah ya. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. So banget, saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu. Inilah, masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, yang mana kan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak Guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri
saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena prinsip. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas dalam hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu Baik, setelah melihat video dapat kita simpulkan bahwa 1. Menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Baik bapak atau ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kau menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Segitiga restitusi yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kesenangan atau bertahan hidup. Guru dapat berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Dan yang ketiga, apa yang penting bagi tanpa harus memukul.
Dan yang terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Segitiga restitusi yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Selanjutnya, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Selanjutnya, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Ya, selanjutnya, kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Mungkin demikianlah pemaparan destinasi budaya positif hari ini yang kami paparkan. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawakan. Terima kasih atas paparannya dari Ibu calon guru penggerak angkatan ke-9, yaitu Ibu Iis Haryati dan Ibu Rahma Indriana, Ibu Iis Haryati SPD dan Ibu Rahma Indriana SPD, di mana informasi yang telah dipaparkan tadi telah menambah pengetahuan, telah menambah banyak ilmu-ilmu yang selama ini merupakan pengetahuan yang masih kurang menurut kami. Dengan adanya pemaparan Ibu tadi, maka pengetahuan itu makin ke depan makin kuat dan makin terlihat nyata. Terima kasih kami sampaikan kepada kepada Ibu berdua tadi. Dan dengan berakhirnya pemaparan dari Ibu calon guru penggerak angkatan ke-9 tahun 2023 maka berakhir pula diseminasi budaya positif yang terlalui pada sore hari ini. Saya selaku pengarah acara mohon maaf bila mana ada lisan atau tindakan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Pagi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Oke. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Iya, atau kesepakatan kelas. Iya. Keyakinan itu yang akan menjadi kebiasaan kita nanti. Iya, itu berdasarkan pada keyakinan atau nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah kita. Misalnya, kita mau membudayakan atau membiasakan sikap jujur, peduli sama teman kita, saling menghargai, saling menghormati, saling membantu. Ada juga yang nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja itu? Ada berapa? Ada 6. Iya betul, ada 6, yaitu beriman, bertakwa, serta berakhlak Mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, gotong mandiri, kreatif, berkarya kritis. Jadi itu juga yang mau kita jadikan sebagai karakter kita. Nah, sekarang Ibu mempersilakan kalian semua untuk menuliskan peraturan yang bisa kita lakukan di kelas kita supaya kelas kita aman, supaya kita semua nyaman di dalam. Iya, bisa. Nah, sekarang Ibu mau membagikan kertas post-it. Ya, ini namanya post-it. Ya. Silakan kalian menuliskan apa-apa saja peraturan yang kalian
kalian inginkan supaya kelas kita menjadi aman dan nyaman? Ya. Silakan dituliskan. Tulis. Iya. Ya, ketua kelas. Bantu bagikan ini. Teman-teman tanya lagi. Ya. Bisa. Sudah selesai? Ya, silakan mulai dari barisan ini ditempel di papan tulis. Ya, di sini saja. Jangan terlalu tinggi. Oke. Ya, satu persatu. Ayo. Oke. Silakan ditempel. Jadi kalian sudah menuliskan, sudah menyampaikan pendapat kalian tentang peraturan yang akan dilaksanakan atau disepakati di dalam kelas kita. Iya. Ibu lihat, ya ada menghormati guru, saling menghargai teman, melaksanakan pikir kelas, tidak mengejek teman, tidak makan di dalam kelas pada saat jam pelajaran, saling menghargai teman dan guru dan tidak berkelahi. Satu ini pada dasarnya sama, ini menghormati guru, ini bisa disatukan atau bisa disarikan menjadi satu keyakinan. Ini saling menghargai juga bisa lah, sama menghormati guru. Ini kita bisa sarikan atau satukan menjadi satu keyakinan atau satu nilai kebajikan. Menghormati guru, menghargai teman, menghargai sesama teman, menghargai semua teman. Ya, kira-kira nilai kebajikan apa? Saling menyayangi. Iya. Nilai keyakinan menghargai. Ada juga toleransi. Ini nilai kebajikan yang akan membudaya pada peraturan melaksanakan pikir kelas, menjaga kebersihan kelas. Itu tentang nilai kebajikan tanggung jawab. Jadi tanggung jawab tak? Apa tanggung jawab tak? Membersihkan kelas, menjaga ketertiban kelas, menjaga kebersihan, melaksanakan piket, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian ini ada lagi satu, datang tepat waktu ke sekolah. Berarti nilai kebajikan di sini adalah iya betul, disiplin waktu ya. Jam berapa kita mulai jam pelajaran kalau pagi? Jam 7, jam 5. Tapi sebelum kita masuk di kelas ada dulu kegiatan yang kita laksanakan. Iya betul, ada Literasi. ya, selain membersihkan dan melaksanakan piket, ada kegiatan rutinitas kita pada pagi hari, yaitu literasi. Jam berapa kita mulai literasi? Jam 7.15, ya betul sekali, jam 7.15. Jadi kira-kira jam berapa baru sebaiknya kita ke sekolah itu, sampai di sekolah kita ini jam berapa? Jam 7 pas. Jam 7.00
melaksanakan literasi. Jadi di sini ada ya. Sekarang kita lanjut untuk merumuskan kalimat keyakinan kelasnya. Misalnya ini disiplin. Kita bisa merumuskan kalimat keyakinan kelasnya menjadi hadir tepat Waktu. waktu. Artinya di sini kita sudah tidak terlambat lagi. Yang kedua, jawab. Melaksanakan Kelas. Iya, bisa melaksanakan jaga kebersihan dan Ketertiban. kebersihan dan terbentuk 4 keyakinan kelas. Terbentuk nih apa di keyakinan kelas? Nah itu yang pertama apa tadi? Hadir waktu. Kedua, Menjaga kebersihan dan ketertiban kelas. ketiga, Saling menghargai. keempat, Saling menghormati. baik guru maupun teman-teman tak. Jadi itu. Oke, baik. Step 1, 2, 3, 4. Oke. Sekarang keyakinan kelas kita sudah terbentuk, sudah ada. Ya, sekarang saatnya kita tanda tangan. Oke, lanjut. Lutfi. Iterjuju panjang liu, tung liu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarfa, kelas 5A. Perkenalkan, nama saya Dian Larsati, kelas 5A. Saya Muhammad kelas 5A. Perkenalkan, nama saya Ismul Azam, kelas 5A. Perkenalkan, nama saya Abdul Ramadan, kelas 5A. Senang sekali. Bersemangat. Senang sekali. Iya. Bersemangat. Penting sekali. Penting. Penting sekali. Penting. Penting sekali. Karena dapat menumbuhkan sikap disiplin. Karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Karena dapat membuat kita lebih menghargai orang lain. Membuat kita jadi lebih baik. Menumbuhkan rasa peduli terhadap teman.